Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yorda. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara kita untuk mengekspor data-data yang kita buat di Figma, kemudian kita ekspor ke Android Studio. Pasti teman-teman semua penasaran kan ya? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke videonya. Baik teman-teman semua, jadi untuk langkah pertamanya yaitu adalah kita masuk dulu ke dalam aplikasi Figma-nya, kemudian kita pilih proyek mana yang akan kita ekspor ke Android Studio, begitu ya. Di sini saya sudah memilih proyek di pemrograman mobile, tugas satu dan lain sebagainya. Di sini terdapat menu login dan juga menu home. Nah, oke, kita masuk ke cara atau langkah-langkah untuk mengekspor halaman login dan juga halaman home ini. Bagaimana caranya? Jadi begini caranya. Langkah pertama, kita pilih dulu layer mana yang akan kita ekspor gitu. Di sini saya akan memilih kedua layernya atau kedua halaman yang ada di proyek ini, yaitu halaman login dan juga halaman home. Jadi kita klik layernya bisa dari sini juga, klik halaman layernya. Nah, setelah halaman layer yang akan kita ekspor itu dipilih, kemudian kita lihat di bagian kanannya itu, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada halaman ekspor. Nah, di halaman ekspor ini sebenarnya ada beberapa option seperti kayak ada satu kali dan ada suffix dan juga ada jenis file yang nanti akan diekspornya itu jenisnya apa gitu. Bisa PNG, ada JPG dan lain sebagainya. Kalau di sini saya akan memilih tipe filenya itu PNG. Nah, di sini itu kan sudah tertulis ya, export to layers, berarti yang nanti akan diekspor itu dua layer atau dua halaman yang ada di sini di proyek ini, yaitu halaman login dan juga halaman home. Mari kita langsung ekspor saja layer-layer ini. Klik export to layers. Nah, nanti di sini kita disuruh memilih mau disimpan di mana gitu, hasil eksportannya ini gitu. Contohnya kita akan kirim saja di NetBeans Project ya. Nah, di NetBeans, oh jangan deh, jangan di NetBeans Project, kita lebih ke sini, ke folder. Nah, misalkan kita ke folder nah, pemrograman mobile, misalnya mau taruh di sini. Kemudian nama foldernya apa? Bebas ya. Misalkan pemrograman mobile dan kemudian kita save. Nah, misalkan kitanya itu belum yakin gitu. Kemana sih tadi hasil ekspornya tuh hasil ekspornya itu kemana gitu ya, yang tadi dari Figma itu. Kita bisa lihat lagi di tadi kan kita masukin ke pemrograman mobile. Kemudian kita lihat nih, oh iya memang sudah ada gitu hasil dari Figma-nya tadi dalam bentuk PNG file ini ya. Ada login dan juga ada home. Masih belum yakin? Bisa dicek lagi. Nih, dicek satu-satu, misalkan di halaman loginnya itu kayak gimana tadi, sesuai nggak sih dengan Figma ya, proyek Figma-nya tuh. Oh iya, rupanya kita lihat hasilnya itu, oh ya sudah sesuai dengan proyek Figma-nya yang tadi. Kemudian kita lihat juga di yang halaman home-nya, apakah sesuai? Oh iya, rupanya sesuai dengan yang hasil Figma-nya yang tadi. Jadi nggak ada keraguan lagi gitu untuk membuktikan udah atau belum file dari Figma-nya itu terekspor ke dalam file Explorer yang ada di device kita. Nah, tadi kan kita sudah mengecek gitu ya, eh, form atau halaman login dan juga halaman home itu sudah ada di file Explorer kita. Nah, sekarang dari file Explorer kita itu kita akan export atau memindahkan ke Android Studio. Bagaimana caranya? Langsung kita masuk saja. Kita masuk dulu ke uh, aplikasi Android Studio. Kemudian kita bisa membuat project baru. Kemudian kita pilih empty activity dan juga kita klik next.
Nah, di sini kita misalkan nama aplikasinya, nama projectnya itu misalkan Popo Popo Project misalnya. Nah, Popo Project misalkan. Kemudian kita langsung klik finish. Nah, di sini kita tinggal tunggu dulu Gradle-nya itu nge-build di aplikasi Android Studio ini. Nah, setelah Gradle-nya itu sudah nge-build, nah kita tinggal memindahkan atau mengekspor file PNG tadi, hasil ekspor yang ada di Figma ke Android Studio. Gimana caranya? Caranya cukup mudah. Kita pakai cara yang paling simpel saja. Kita buka file Explorer-nya, kemudian kita cari nih. Nah, ini yang tadi kan file login yang tadi ya. File login yang sudah dijadikan PNG gitu. Form login atau form halaman login yang sudah dijadikan file PNG. Kita klik, kemudian kita copy. Nah, kita copy ke Android Studio-nya, dibuka lagi. Kemudian kita keres. Nah, karena halaman login ini merupakan PNG file, maka kita kopinya itu di drawable di sini ya. Kemudian kita tinggal klik paste. Nah, di sini kemudian kita klik OK. Namanya mau apa bebas ya. Cuma di sini saya pilihnya login.png misalkan. Oke. Nah, nanti di sini ada ya. Di sini ada, bisa terbuka langsung. Nah, Popo Market tuh, Popos Market. Sama aja dengan halaman home-nya gitu ya. Kita misalkan mau halaman home-nya, kita copy lagi. Nah, setelah kita copy, kemudian kita paste di drawable. Paste, klik OK. Di sini juga namanya bebas, tapi saya namanya jadi home.png. Klik OK. Kita lihat home.png-nya ada. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara untuk mengekspor file-file yang ada di Figma, kemudian kita ekspor, masukin ke aplikasi Android Studio. Disclaimer untuk sesi ini, karena saya masih belum bisa untuk memindahkan data dari file-file Figma, file halaman yang saya telah buat dari Figma kemudian diekspor ke Android Studio. Jadi saya akan menggunakan tugas-tugas yang dari pertemuan sebelumnya di mata kuliah pemrograman mobile, yang dimana tugasnya itu yang terkait dengan pemindahan datanya gitu ya. Jadi saya akan memakai project tersebut untuk pemindahan datanya, dan untuk cara ekspor file Figma ke Android Studio-nya itu hanya dalam bentuk PNG-nya saja, seperti itu. Untuk disclaimer di sesi ini. Maka karena sudah mendengarkan disclaimer saya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, kita akan masuk ke sesi bagaimana cara untuk memindahkan data yang dari halaman 1 ke halaman yang kedua. Di sini saya mengambil project berdasarkan kepada beberapa tugas-tugas yang continue dari matkul pemrograman mobile. Di sini saya telah membuat untuk halaman yang pertama, halaman tampilan pertamanya itu yaitu mengenai 15th Garage Shop. Di sini data yang harus dikirimkannya itu ada berupa email atau nama.
Kemudian di sini juga ada data yang perlu dikirim berupa kata sandi. Nah, untuk setelah user atau penggunanya itu em, mengetikkan data-data di dalam kolom nama dan juga kolom kata sandi pada saat ngeklik login, maka akan data-data tersebut akan pindah ke sini, ke text view. Yang pertama ini merupakan data nama, kemudian text view yang kedua ini data dari kata sandinya, begitu ya. Nah, untuk text view yang di bawah ini itu sesuai dengan tugas-tugas dari pemrograman mobile yang tentang mengenai pemindahan data, tapi dalam satu halaman. Cuman di video kali ini saya akan mencoba mengirimkan datanya itu antara dua halaman gitu ya. Dari halaman satu yang halaman login ke halaman home yang ada tempat untuk menampung atau memperlihatkan data-data dari usernya. Baik, kita akan masuk ke ini dulu, kita running dulu ya. Running dulu aplikasinya. Apakah bisa di running atau tidak, kita lihat ya. Oh, sebentar. Di sini saya salah ngerunning untuk bagian device-nya itu jangan Nexus One API. Seharusnya yang saya pilih itu ya kan ada terjadi error, tapi biarkan saja. Kita runningnya di Pixel 4 XL API 25. Nah yang ini kita coba apakah bisa, apakah tidak terjadi error lagi, kita lihat ya. Masih starting AVD, mari kita tunggu. Masih layarnya masih Android ya di sininya. Tunggu sejenak, tunggu sebentar. Baik, sudah masuk ke menu di HP-nya. Baik, nah di sini kita akan mengisi data-data kita ya, data-data untuk masuk ke aplikasi 15 Garage Shop ya. Di sini usernya itu atau penggunanya itu saya sendiri. Mari kita coba ya. Kita coba implementasikan. Di sini saya akan mengetikkan nama saya. Misalkan di sini itu nama sayanya Yorda Adnan gitu ya. Nah, namanya Yorda Adnan di sini. Kemudian kata sandinya itu misalkan NIM saya misalkan ya 1907663. Nah, kita lihat apakah pada saat saya ngeklik login data dari halaman 1 pindah ke halaman yang kedua yaitu home. Kita lihat sama-sama ya. Coba saya klik. Nah, kita lihat rupanya data yang dari halaman 1 di halaman login tadi yang di 15 Garage Shop itu bisa dikirimkan, kemudian ditampilkan di halaman kedua yaitu home-nya. Ini datanya sesuai ya. Namanya tadi nama saya sendiri yaitu Yorda Adnan, dan di sininya itu kata sandinya itu adalah NIM saya sendiri yaitu 1907663. Di sini kita sudah mengimplementasikan cara untuk mengirimkan data dari halaman 1 yaitu halaman loginnya, kemudian dikirimkan data ke halaman home dan data itu sesuai. Baik, begitulah cara untuk mengekspor file-file yang ada di Figma, kemudian kita ekspor ke Android Studio beserta pula dengan bagaimana cara pemindahan data antara halaman yang pertama ke halaman yang kedua berdasarkan sepengetahuan saya pribadi. Demikian video untuk kali ini mengenai hal tersebut. Nantikan video-video selanjutnya dari saya dan see you guys.